Pada part ke-71 diambil dari light novel bab 188 sampai dengan 189 meninggalkan Lavrarosa. Setelah menjadi saudara dari legenda, waktu yang tersisa untuk Jin hanya 2 minggu. Selama 4 hari itu, dia dilatih oleh legenda dan bertarung melawan prajurit biasa. Setiap hari, selama 4 hari, dia berkompetisi dalam pertarungan tangan kosong dan seni bela diri melawan 64 prajurit biasa. Semakin dekat dengan waktu untuk meninggalkan Lavrarosa, semakin dekat dengan waktu untuk bergabung dengan rekan-rekannya di luar dalam operasi pengambil alihan kompas. Ketidaksabarannya semakin bertambah. Peluang operasi pengambil alihan kompas ditumpuk melawannya, dan itu akan lebih berbahaya daripada pertempuran apapun yang dia lakukan dengan rekan-rekannya. Mereka harus berurusan dengan Zipfel dan Kinselo secara bersamaan. Pengembalian kompas tidak diragukan lagi akan dihadiri oleh individu-individu luar biasa dari setiap faksi, dan kelompok Jin bertekad untuk menghadapi mereka tanpa rasa takut, dan mendapatkan barang-barang itu. Karena ini adalah pemulihan rahasia, baik pemilik maupun manajer umum tidak akan hadir secara langsung, tetapi saya tidak akan pernah mengirim bajingan yang ceroboh. Tentu saja, kelompok Jin sangat tangguh. Jin, Murakan, Kuikantel, Kashmir dan Alisa. Mereka berlima saja akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tetapi bagaimana jika kerajaan Belard menghadapi kedatangan Malam Putih Zippley atau sejumlah master menara sihir? Sisi Kinselo juga menjadi masalah. Hanya ada 3 penyihir bintang 9 yang dia identifikasi, dan entah berapa banyak prajurit di atas Goltep. Pada hari operasi, kami setuju untuk mundur diam-diam jika kami merasa Zippley dan Kinselo terlalu berlebihan untuk kami, tetapi jika tidak kali ini, kami tidak tahu kapan kami dapat mengambil kompas. Untunglah Jin menerima informasi itu dari bengkel ukiran bubar. Dia harus membuatnya berhasil, itulah sebabnya dia datang melalui neraka gurun Mitra untuk berlatih di sini. Kamu tampak sangat cemas, Kakak Jin. Dia hendak menuju ke tempat latihan untuk bertemu dengan para legenda ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Kakak Van. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Itu karena sesuatu di luar. Saya harus menjalani operasi dengan rekan satu tim saya dan saya ragu kekuatan saya cukup. Betapa konyolnya. Mengapa? Adik keluar dari ruang utama kuil dan menghadapi aura legend bersaudara secara langsung, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Musuh yang harus dihadapi kakak di luar tidak bisa lebih kuat dari kita. Legenda agak lemah dan bodoh. Andai saja mereka bisa keluar dari Lavrarosa, wajah dunia akan berubah dalam sekejap. Tapi sudah hancur, tinggal 77 buah saja. Setelah menjadi saudara, dia merasakan ini lebih mendesak. Di antara mereka, Dewi Pertempuran dan 12 legenda adalah makhluk yang berbeda. Dia tidak berpikir mereka bisa membunuh mereka bahkan jika semua Zippley menyerang mereka. Aku tidak takut terluka, tapi bagaimana jika terjadi sesuatu pada temanku? Beberapa dari mereka lebih lemah dariku. Van berkedip, menatap Jin. Sesuatu bergerak di mata yang gelap, biru, dan dalam itu. Itu adalah masa lalu. Bertahun-tahun sebelum dia menjadi Dewi Pertempuran, ketika dia bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang sama dengan yang dimiliki Jin. Pertanyaan-pertanyaan omelan yang sama yang mengganggunya sejak kehancurannya oleh para dewa. Menurutku ini terlalu cepat. Apakah kamu khawatir tentang ini? Ya. Saudara Jin, tidak seperti yang lain, kamu tidak sederhana atau bodoh. Kamu harus berusaha untuk melawan musuh-musuh ini karena mereka layak untuk diperangi, dan tidak ada kata terlambat untuk memulai ketika kamu harus melawan musuh yang tidak mampu kamu lawan. Untuk sekarang, itu hanya lebih banyak masalah. Tapi memang benar bahwa keduanya, Zippley dan Kinselo, tidak mudah dihadapi. Kemudian Van tersenyum. Kamu masih belum mengenal saudara-saudaramu dengan baik. Jin berpikir alih-alih menjawab. Kalian juga tidak mengenalku.
Apa artinya? Bahwa mereka lebih kuat dari yang saya kira, bahwa mereka tidak menganggap Zippley dan Kinslow sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Van, dia tidak mengenal Zippley atau Kinslow. Bahkan jika dia mengenal mereka, mereka tidak bisa mengancamnya seperti mereka terhadap Jin. Saat pikiran ini berkeliaran di benak Jin, Van berbicara lagi. Mungkin kamu harus meluangkan waktu bersamaku mulai hari ini sampai kita berangkat. Maksudmu Sister Goddess of Battle akan mengajariku? Aku belum menyelesaikan latihanku dengan Legend Brothers. Adik, Jin Rankandel, adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, jadi jika dia gagal, seluruh suku legenda terkemuka akan gagal. Mau MU? Aku akan menggendongnya, menenangkannya, dan memoles hatimu, sehingga kamu bisa melihat dirimu lebih baik. Van mengulurkan pedang. Sigmund, pedang Balmung. Ini pedangku. Boras menempanya untuk digunakan kakaknya. Ledakan. Pedang Jin dan Van bentrok. Itu adalah pertama kalinya Jin melihat pedang Sigmund dengan lebih jelas sejak dia menerimanya sekitar 9 hari yang lalu. Pucat dan biru, seolah ditempa dari lapis lazuli cair, bilahnya persis sama ukurannya dengan Bradamante. Hanya begitu. Van telah membunuh Jin beberapa kali. Selama ini, Van hanya menanyakan satu hal pada Jin. Jika dia menghunus pedangnya di depannya, dan sepertinya dia tidak akan mati saat itu juga, maka dia harus mempercayainya, karena saat itulah Jin akan mati. Dia hanya menghunusnya untuk pertama kalinya sekarang karena dia tahu dia akan mati seketika. Wah! Menggambar pedang melawan Van yang berdiri adalah sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Tapi mencampurnya dengan setengah dan utuh bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Pukulan yang bagus. Van tertawa hitam. Bagaimana rasanya mati 90.000 kematian sia-sia, Saudara Jin? Apakah kamu ingin melanjutkan? 90.000 kematian yang tidak berguna. Begitulah cara Van menggambarkan 9 hari terakhir yang dihabiskan Jin dengan berkeringat di depannya dan tidak mencapai apapun. Itu tidak cukup. Bahkan sebelum waktu kita berhenti, tidak banyak yang bisa mengadu pedang denganku 2 kali. Dalam 9 hari, dia tidak benar-benar meningkatkan permainan pedangnya sama sekali. Tidak heran, karena yang dia lakukan hanyalah mati. Saudara Jin sudah memiliki kemampuan untuk bergaul denganku sebelum 9 hari. Kamu memiliki keyakinan dan kemampuan yang cukup, tetapi kamu telah dikalahkan 90.000 kali karena kamu tidak tahu tempatmu, tidak tahu apa yang kamu lakukan. Van menunggu 9 hari untuk memastikan fakta ini kepada Jin. Sekarang kamu memiliki pikiran yang jernih, kamu dapat melihat, Saudara Jin, bahwa ini adalah tingkat keterampilan bela diri yang kamu miliki, dan kamu dapat membaginya denganku. Jin menyeka dahinya dan tidak bisa tidak berpikir. Dari semua seniman bela diri yang ku kenal, berapa banyak yang bisa berbagi pertandingan di level yang sama dengan Sister Van? Tidak ada, kecuali beberapa yang langsung terlintas di benaknya. Sama seperti dia tidak bisa memikirkan orang yang bisa berbagi pertarungan penuh dengan Chiron. Pada akhirnya, jika kamu tidak mengenal dirimu sendiri dan tidak memilih Sigmund, aku akan mendapatkannya kembali. Sekarang tidak peduli berapa kali aku mencoba, kurasa aku akan bisa bergabung dengan Sister Van. Sekarang kita telah melihat apa yang mungkin di tempat pertama, itu adalah no-brainer. Jin tersenyum canggung. Mengetahui dengan tepat apa kekuatan kamu terkadang lebih misterius daripada tumbuh dewasa. Jin tidak lagi khawatir tentang 1 Juni mendatang. Kamu bisa mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudaramu dengan damai sekarang. Lain kali kita bertemu, aku harap kamu bisa bertanding lebih baik denganku. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka dan kamu bisa kembali di pagi hari. Ketika Jin mencoba menundukkan kepalanya, Van dengan lembut meraih dagunya. Saudara tidak melakukan itu satu sama lain. Malam itu, semua legenda berkumpul untuk pesta perpisahan. Mereka minum sampai anggur habis, dan Jin berharap suatu hari nanti dia bisa memberikan ras yang kuat dan polos ini hadiah yang luar biasa.
Hadiah adalah sesuatu yang dapat kamu berikan yang tidak harus berupa balasan budi. Selamat tinggal, adik. Kami akan selalu mengingat prestasimu di sini. 17 Mei 1797. Begitu keluar dari Lavrarosa, dia kembali ke gurun Mitra yang tak berujung. Matahari gurun sangat terik, seolah-olah panas Lavrarosa adalah mimpi. Mengenakan pakaian dan jubah baru yang telah ditenun Boras untuknya, Jin berangkat lagi melintasi gurun. Setelah berjalan selama 2 hari, dia tiba di sebuah oasis dan, setelah berjalan di hari lain, dia melihat sebuah jalan di hutan. Itu adalah jalan hutan yang sama yang dia cari bersama dengan pemandu suku untuk mencapai gurun besar. Dia berpikir, tampaknya saya belum menyeberangi gurun besar, tetapi telah kembali. Dia lega. Jika tersiar kabar bahwa dia telah menyeberang, dapat dikatakan bahwa dia telah dilahirkan sebagai seorang petualang yang hebat, karena ada banyak manusia binatang yang telah melihatnya di tanah manusia binatang. Oh, itu manusia. Pergi ke gurun besar. Sungguh hidup. Dia baru saja berhasil melewati hutan ketika dia bertemu dengan monster berekor air, yang kembali ke pasar setelah berdagang dengan taring barat, pencari emas, suku salju emas. Kamu belum mati, manusia. Terima kasih Tuhan. Kami khawatir, ya, kami semua. Patah hati, ya. Kami baik-baik saja sekarang. Saat itu tanggal 25 Mei, dan saya masih punya waktu 5 hari. Bukan ide yang buruk untuk menghabiskan 3 atau 4 jam mengobrol dengan mereka. Manusia, tapi tidak, kamu tidak bisa pergi ke pasar. Mengapa? Beberapa hari yang lalu, macan merah, mereka datang. Sial, bajingan, mereka, semuanya, membuat kerusuhan. Belok, putar, sedikit, dan, gunakan, jalan, ke, pasar lain, meka-meka. Baru 3 atau 4 hari lagi dia bisa kembali ke pasar meka-meka, dan dia akan terlambat. Tidak, saya akan terlambat. Ada tempat yang harus saya kunjungi sebelum akhir Mei. Bukankah mereka memiliki jalan rahasia sendiri di sekitar sini? Tidak, lewat sini. Kalau begitu ayo pergi. Tidak, mereka akan menangkap kita, mereka akan membunuh kita, kamu tidak tahu apa-apa, manusia. Sepanjang jalan menuju pasar Yuka-Yuka, suku ekor air membicarakan kekhawatiran mereka. Mereka bahkan menarik Jin dengan tangan kecil mereka, memintanya untuk kembali, tetapi bahkan menjadi Jin, dia tidak bisa menyerah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertemuan antara Jin dan 2 penjaga suku Harimau Merah di awal pasar Yuka-Yuka saat ini adalah hasil yang diharapkan. Masalah. Ya, bagaimana kita bisa melewatinya? Kami bisa, jika kami membayar. Kalian tidak bisa. Mungkin. Berpura-puralah kamu tidak mengenalku dan pergilah, oke? Ekor air melewati Jin terlebih dahulu, tetapi menoleh ke belakang dengan gugup. Orang-orang suku Harimau Merah mengambil uang mereka dan menepuk belakang kepala mereka masing-masing sebelum membiarkan mereka lewat. Jika mereka membayarmu, biarkan mereka lewat, apa gunanya mengalahkan mereka, bajingan kecil. Jika serigala putih adalah prajurit yang pemarah, macan merah adalah bajingan sekuat prajurit. 2 macan merah yang telah memelototi Jin sejak sebelumnya sekarang berdebat secara terbuka. Hei, manusia, kemarilah. Berdiri di depanku, berikan semua yang kau punya, buka bajumu dan tunjukkan tubuhmu. Oh, dia sangat cantik. Akankah kita menangkapnya dan menjualnya ke rumah peristirahatan? Kikiki, mereka akan senang. Tapi ketika Jin semakin dekat, anggota suku Harimau Merah tidak dapat berbicara. Apa, manusia ini? Energi macam apa ini? Tidak hanya mereka terdiam, tapi kaki mereka gemetar tanpa sadar. Bulu-bulu di tubuh mereka berdiri tegak dan perut mereka terasa seperti akan meleleh. Begitulah kekuatan ketakutan naluriah. Aura ras besar mencabik-cabik mereka dan menginjak-injak mereka melayang di atas Jin.
Setengah tahun telah berlalu sejak kepergiannya, dan kedua macan merah muda ini gemetar ketakutan, bahkan belum pernah mendengar namanya. Seekor binatang buas tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarinya agar takut pada musuh alaminya, karena itu adalah sesuatu yang dipelajarinya secara bawaan. Wu, wu, ki, ha. Teriak macan merah, secara refleks mengangkat kuku mereka. Enyahlah! Dan ketika Jin mengatakan itu, alih-alih menyerang, macan merah malah berjongkok dan pipis sampai membasahi tanah. Maafkan kami, tolong. Mereka tidak berani menatap Jin. Uang itu dikembalikan dan dikirim ke Water Tiles. Harimau merah terlalu sibuk melarikan diri untuk melihatnya. Terima kasih manusia. Sesampainya di pasar Yuka-Yuka, ekor air yang menemani Jin menjelaskan kepada orang-orang mereka apa yang telah terjadi, dan perwakilan klan mengucapkan terima kasih. Kami akan membuat pesta untuk menghormatimu, manusia, tolong tinggal 1 hari lagi. Maaf, aku harus pergi, sampai jumpa. Makan ini, kalau begitu. Suku ekor air bergegas memanggang ikan. 20 ikan emas yang dimasak dengan baik menghilang seperti kepiting dari pandangan. Oh, benar. Apakah kamu pikir kamu bisa mewarnai rambutku? Tiba-tiba, pewarna, kenapa? Saya membutuhkannya. Kita tidak bisa, tunggu, lihat. Aku akan memanggil tukang emas, tukang celup. Kemudian dia pergi ke jalan rahasia. Oh, manusia. Pewarnaan kami elegan dan mahal. Tidak sebanding dengan pewarnaan manusia yang buruk, jadi harga mulai dari. Tepat ketika tukang celup hendak menetapkan harga, yang lain muncul, dan ketika mereka memberitahunya tentang penaklukan Jin atas suku harimau merah, dia tersenyum. Jika itu yang terjadi, aku akan melakukannya secara gratis. Kuharap aku bisa melihat bajingan itu dipukuli dengan mataku sendiri. Pencelupan dilakukan dengan cepat. Jin mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan tanah ini melalui jalan rahasia yang sama yang dia lalui. Sore hari terakhir Mei 1797. Jin telah mencapai pulau selatan kerajaan Belard. Tempat ini masih sama. Pulau yang tidak disebutkan namanya ini terletak samar-samar di luar perairan teritorial kerajaan Belard, sebuah tanah yang telah menjadi taman bermain bagi para perompak. Persis di mana Jin telah melakukan perjalanan untuk berpartisipasi dalam Arena of Cosmos. Bahkan di siang bolong, jalan-jalan dipenuhi pecandu narkoba, tunawisma, dan bangsawan judi. Seorang pria compang-camping yang terlihat seperti pecandu dan gelandangan berkeliaran di dekat Jin dengan tawa yang aneh. Pengemis seperti ini biasa terjadi di pelabuhan, kebanyakan tentara bayaran yang kehilangan banyak uang di pasar. Tapi pria ini, yang tertawa seperti orang gila, adalah seseorang yang sangat dikenal Jin, dan dia tidak bisa menahan perasaan senang sekaligus sedih melihatnya. Jet. Gila itu. Jet. Dia datang ke sini beberapa bulan yang lalu, bergaul dengan para pengemis di pelabuhan. Untuk bertindak sebagai penghubung rahasia. Dalam arti tertentu, dia telah menjadi pengemis yang sempurna, sangat serba bisa sehingga sulit membedakannya dari kejauhan. Hehehe, tuan muda, beri aku koin, hehehe. Jet mendorong pengemis lainnya menjauh dan mengangkat tong. Di dalamnya ada sebuah catatan. Kata Sandi, apa kabar, Bill? Papan berpaku 3 di bawah tempat tidur di kamar 203 penginapan sarang burung. Setelah membaca catatan itu, dia melemparkan beberapa koin dan para pengemis di belakang Jet bersorak gembira. Wah! Hehe, Kia, kamu akan diberkati. Jet mundur selangkah, dan pengemis lainnya mengejarnya seperti burung bangkai. Aku senang telah merekrutnya, di kehidupan sebelumnya dia adalah pengganggu yang menggemerincing. Dia tersenyum puas dan menuju ke Bird's Nest Inn. Pemilik, bersandar di kursinya, memberi hormat ketika pintu terbuka. Tidak ada tempat, Pak. Kamu harus pergi ke tempat lain.
Bagaimana kabarmu, Bale? Pemilik kemudian menyerahkan kunci kamar 203. Begitu dia memasuki ruangan, dia mendorong ke samping tempat tidur dan mengeluarkan papan 3 paku. Di bawah papan itu ada papan kayu tipis berwarna merah dan sebuah surat. Tuanku, sudah lama sekali. Teman-temanku yang lain tiba antara sebulan dan 2 minggu yang lalu dan menetap di penginapan yang berbeda. Mereka semua aman dan sepertinya tidak memperhatikan mereka sama sekali. Inilah yang kita ketahui selama ini. Pasukan Kinselo terdiri dari penyihir agung Anzu, Sukon Tolderer, 5 tersangka penyihir bintang 8, dan 5 tersangka prajurit serigala putih dari level pemimpin penyerbuan umum. Kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka juga memiliki beberapa pembunuh, penembak jitu, dan individu terampil lainnya yang menyamar. Kami tidak tahu kekuatan pihak Zippley, mereka diharapkan muncul pada hari operasi, tetapi kemungkinan besar, seperti Kinselo, mereka sudah memiliki orang-orang terampil yang menyamar. Waktu mulai operasi tetap tidak berubah pada pukul 22 pada tanggal 1 Juni, dan lokasinya tetap sama, aula perjudian di sebuah rumah besar yang ditinggalkan di utara pulau. Papan kayu merah yang terlampir adalah tiket masuk ke rumah judi. Tempat kabur setelah operasi juga sama untuk 1, 2 dan 3. Di belakang surat itu ada alamat penginapan tempat teman-temanmu menginap. Oh, dan dengan persetujuan Lord Kashmir dan Lord Murakan, Siris dari Istana Rahasia, tersembunyi telah setuju untuk berpartisipasi dalam operasi tersebut. Dia memiliki banyak pengalaman dalam spionase, pembunuhan dan perang gerilya, jadi mereka harusnya bisa membantu. Saya akhirnya kembali ketikan hari ini, setelah mengirimkan catatan ini kepada tuanku. Saya akan menyampaikan salam kamu kepada Gili. Semoga beruntung, tuanku. Semua rekan tinggal di penginapan yang berbeda, sehingga Zippley dan Kinselo tidak akan melihat mereka sebagai kelompok yang mencurigakan. 1 penyihir bintang 9, 5 penyihir bintang 8, dan 5 prajurit serigala putih tingkat Kapten Serbu. Itu cukup untuk menggulingkan kerajaan sederhana. Aku yakin pihak Zippley akan membawa setidaknya sebanyak ini, dan besok malam halaman bajak laut yang kotor akan menjadi medan perang tingkat tinggi. Ini jauh melampaui prediksi rekan-rekannya 6 bulan sebelumnya. Oleh karena itu, perang habis-habisan tidak mungkin dilakukan. Jin semakin kuat tapi masih belum cukup kuat untuk menangani mereka semua. Tetapi jika Jin tidak tumbuh, dia harus mempertimbangkan kembali dengan serius untuk melanjutkan operasi. Terserah dia untuk memutuskan apakah akan melanjutkan operasi atau mundur. 6 bulan lalu dia membuat kesepakatan, jika dia tidak muncul di rumah judi, dia akan kembali diam-diam. Tentu saja, Jin tidak berniat mundur. Kalau mereka membawa begitu banyak orang, kompas pasti penting. Aku akan mengambilnya. Operasi itu akan dilakukan secara gerilya, jadi tidak akan ada perang habis-habisan dengan mereka. Bahkan jika perang skala penuh mengikuti, mungkin layak untuk diperjuangkan. Hanya masalah waktu sebelum pulau kecil ini dihancurkan oleh penyihir dan prajurit dari bintang ke-8 dan ke-9 yang melepaskan semua jenis sihir dan kemampuan. Itu berarti semua orang akan mati. Tidak hanya pulau yang akan dihancurkan, tetapi semua kapal akan dihancurkan, dan pusaran air akan terbentuk di tengah laut. Sama seperti Luna menghapus pulau tak berpenghuni Vermont dari peta dengan 1 pukulan dari Heartsword miliknya. Selain itu, jika pertarungan berlanjut, Rankandel dan Vermont akan mencium baunya, dan itulah hal terakhir yang dibutuhkan Kinselo dan Zippley. Baik Rankandel maupun Vermont belum mengetahui dengan jelas keberadaan kompas. Jika mereka tahu, orang-orang dari 2 kekuatan besar sudah berada di pulau itu. Bradamante dan Sigmund. Jin diam-diam menyesuaikan kedua pedangnya. Keesokan harinya, pukul 6 sore di awal Juni. Jin berada di ruang permainan sebuah rumah besar yang ditinggalkan di utara pulau. Rambut emas gelapnya diwarnai oleh wadah tinta dari pasar yuka-yuka. Pakaiannya mewah dan riasannya cukup tebal untuk membuat kedua pedang di pinggangnya terlihat seperti lentera.
Dia tampak seperti keturunan biasa dari keluarga aristokrat yang kaya dan modis. Sudah lama sejak make up menjadi mode di masyarakat aristokrat, dan saya tidak mengerti mengapa ada orang yang ingin melakukan ini. Dia merasakan pori-porinya tertutup dan tersumbat oleh lapisan tebal bedak dan perona pipi. Ketika dia melihat ke cermin, wajahnya terlihat hampir seperti wanita, tetapi dia merasa aneh karena ototnya telah berkembang. Inilah kekuatan dari kosmetik khusus di dalam wadah tinta itu. Saya melihat. Tapi hanya rambutnya? Mengapa kamu tidak sepenuhnya melakukan crossdress? Saya ahli dalam hal itu. Tidak akan ada yang tahu. Dengan baik. Tapi pastikan kamu hanya memakai riasan kami. Barang-barang kami berbeda dari teknik manusia, jadi kamu bisa memakainya dan membuatnya terlihat nyata. Ini di pipi, ini di bibir, ini di dahi, ini di leher. Berbeda dengan Jin yang merasa tidak nyaman dengan penampilannya, orang-orang di ruang permainan, baik pria maupun wanita, sibuk memandanginya. Mereka belum pernah melihat tuan muda yang begitu tampan sebelumnya, mereka ingin bermain dengannya malam ini, serta rencana jika dia kehilangan semua uangnya, mereka akan mendekatinya untuk memberinya uang dan melakukan lebih banyak kontak, DLL. Suara-suara kurang ajar menenggelamkan telinganya. Dia telah menjadi pusat perhatian beberapa kali, tetapi sudah lama sejak dia mendengar begitu banyak. Bahkan pria dengan selera liberal secara terbuka menyatakan minat. Sudah lama sejak aku melihat seseorang sepertimu, tapi kamu telah mencerahkan rumah bermain yang suram ini. Senang bertemu denganmu, aku Zelia. Namun obrolan itu terputus ketika seorang wanita berambut hitam mendekat. Zelia adalah wanita yang datang 2 minggu lalu dan dengan cepat menjadi selebriti di rumah judi. Nama aslinya adalah Siris Endorma. Awalnya, Jin tidak mengenalinya. Meski tidak sebagus patung bubar, fragmentasi yang dihasilkan oleh istana rahasia itu luar biasa. Ternyata semua temannya tertutupi oleh mereka. Kecuali Murakan yang berada di pelukan sirip sebagai butterfly run kandel. Kami lebih baik dalam kelereng di sini, Tuan Muda, ini semacam spesialisasi. Saya rasa kamu tidak tahu aturannya, jadi mengapa saya tidak mengajarkannya kepada kamu? Jin mendorongnya dengan lembut. Tidak apa-apa. Ya, jika kamu tidak mau, tidak apa-apa, tetapi jika kamu pergi ke meja marmer tanpa tahu apa-apa, kamu akan dirampok, jadi tetaplah seperti biasa. Tambahkan, dadu, apapun. Dan jika kamu memikirkan saya saat kamu sedang bermain, datanglah ke meja kelereng. Maksudnya di meja kelereng adalah teman-temannya, dan pada penjumlahan dan dadu, kekuatan rahasia Zippley dan Kinselo, jadi dia harus memeriksa mereka dan kembali. Saya akan. Jangan lama-lama, sudah hampir gelap. Bagi mereka yang berkumpul di meja judi, sepertinya Zelia sedang menggoda Jin. Ketika Zelia pergi, godaan yang sebenarnya dimulai. Jin mengangkat bahu, memindai papan penjumlahan dan dadu, memeriksa musuhnya satu persatu. Kinselo adalah satu hal, tetapi Zippley telah bertindak ekstrim, dan siapa tahu, mungkin penyihir kebanggaan mereka menunggu di sini dengan menyamar sebagai pemain. Penyihir Zippley, seperti yang diharapkan, semuanya tampak dari urutan tertinggi. Saat dia mengamati ruangan untuk mencari wajah-wajah yang dikenalnya, pandangannya tertuju pada 2 sosok kekar yang mengenakan jubah. Tingginya hampir 10 kaki. Jelas, mereka bukan raksasa biasa. Mereka adalah serigala putih. Mereka menggaruk-garuk kepala seolah-olah ada yang tidak beres dengan mereka, bangkit dari kursi mereka dan berjalan menuju Jin. Hei, kamu. Bisakah aku berbicara denganmu sebentar? Itu adalah aura para Beastmen dari Legends. Aku menyamarkannya sebaik mungkin tapi mereka merasakannya. Jin menatap mereka dan menjawab. Ibuku, bukankah mereka serigala putih? Aku tidak pernah menyangka akan melihat mereka di rumah bermain.